Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan saya di channel Rahasia Misteri. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tenaga dalam Asmaul Husna. Dan kebetulan di sini sudah ada bukunya. Salah satu buku yang membahas tentang rahasia pernapasan tenaga dalam Asmaul Husna, membangkitkan jurus-jurus ampuh dengan amalan Asmaul Husna. Oke. Eh, Nah, kira-kira ini begini penampakan bukunya, ya. Kira-kira penampakan bukunya. Ini buku lama. Ini zaman dulu banget juga gitu ya. Kurang lebih tahun 90-an. Ini harga bukunya juga ya, sahabat-sahabat bisa lihat. Harga bukunya sendiri di sini 3.750 ya. Murah banget kalau sekarang gitu ya. Ini kira-kira seperti ini bukunya ya, dengan ilustrasi bukan foto dalamnya. Oke sih, terbitan CV Aneka Solo. Ini daftar isinya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi apa sih yang dibahas di buku ini? Jadi cara membangkitkan dan mendayagunakan tenaga dalam Asmaul Husna gitu ya. Apa sih bedanya latihan pernapasan tenaga dalam Asmaul Husna dengan tenaga dalam lainnya? Nah, kita akan bahas di buku ini salah satunya. Oke, kita langsung aja. Jadi to the point aja nih ya, mungkin ya, yang setelah saya simak di buku ini. Jadi intinya salah satu yang membedakan latihan pernapasan tenaga dalam Asmaul Husna dengan yang lain adalah di latihan tenaga dalam Asmaul Husna menggunakan zikir Asmaul Husna. Nah, nanti akan kita bahas ya, seperti apa, lalu caranya bagaimana, dan bagaimana pemanfaatannya, kelebihannya, karakteristiknya bagaimana. Oke, nah ini di sini penulisnya kebetulan merupakan siswa ya, dari perguruan SBTD Surya Kencana. Mungkin bagi sahabat-sahabat mungkin belum pernah mendengar atau jarang mendengar ya, karena memang mungkin bukan perguruan besar barangkali ya, tapi bukan berarti ilmunya tidak bagus gitu. Insya Allah juga bagus juga, bermanfaat juga gitu ya. SBTD mungkin SB ini mungkin apa ya, seni bela diri tenaga dalam kali ya, SBTD Surya Kencana. Nah ini SBTD Surya Kencana. Jadi ilmu-ilmu di sini atau jurus-jurus di sini, teknik di sini adalah merupakan dari SBTD Surya Kencana. Lalu seperti apa cara berlatihnya? Oke, kita bahas di sini ada teknik pembangkitan tenaga dalam Asmaul Husna dengan cara melakukan latihan pernapasan di tempat. Nah, di antaranya dengan posisi duduk. Dengan posisi duduk kurang lebih dilakukan 10 menit. Jadi sebelum bermulai latihan berjurus, dilakukan pernapasan duduk selama 10 menit di awal untuk membangkitkan energi di pusat tenaga. Nah, ini juga hampir sama dengan beberapa perguruan lainnya kayak Satria Nusantara atau juga mungkin Budi Suci ya, Bima Sakti, Bintang Surya. Rata-rata perguruan tenaga dalam biasanya di awal-awal yang karakteristiknya sama, jurusnya, cara pembangkitannya kurang lebih sama ya di awal itu, dengan pernapasan duduk atau pernapasan diam dulu, dengan pernapasan segitiga, baik segitiga biasa ataupun segitiga sama sisi, biasanya segitiga sama sisi gitu. Mungkin yang membedakan ada yang menggunakan napas dada dan banyak sekali yang menggunakan napas perut. Biasanya sih napas perut gitu ya. Dan ini juga untuk pernapasan duduknya juga menggunakan napas perut. Nah, bedanya di sini kalau perguruan lain mungkin segitiga sama sisinya menggunakan hitungan, misalkan tarik nafas 10 hitungan, tahan 10 hitungan, buang 10 hitungan, dilakukan selama 10 menit.
gitu, atau menggunakan atau bisa juga dengan berzikir juga menggunakan zikir, misalkan la ilaha illallah gitu ya, Muhammad Rasulullah, tarik, ketika tarik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tarik, tahan juga seperti itu, buang juga seperti itu. Nah di sini yang menarik adalah menggunakan zikir-zikir. Jadi ketika di sini ya kita lihat menggunakan pernapasan perut juga. Jadi ketika menarik nafas tahan, ditahan di bawah pusar 2-3 cm di bawah pusar, atau 2-3 jari di bawah pusar gitu ya, lalu buang hidung gitu. Nah namun di sini ketika menarik nafas, menahan dan membuang menggunakan zikir-zikir Asmaul Husna. Nah, zikir-zikirnya adalah seperti ini ya, zikirnya ini kurang lebih ya, ya hayu, ini bukan ya hayu, ya aliyu, ini yang bukan ya mahaliyu sebetulnya, ya maliyu ya kalau tidak salah, betul ya, ya mahaliyu ya, oh ya betul, ya hayu, ya aliyu, ya mahaliyu, ya wafiyu, ya wakiyu, ya kowiyu, ya gonyu, ya waliyu, ya bakiyu. Jadi ketika tarik nafas sambil di dalam hati sambil berzikir ya hayu, ya aliyu, ya maliyu, mahaliyu, ya wafiyu, ya wakiyu, ya kowiyu, ya gonyu, ya waliyu, ya bakiyu. Ketika tahan juga dibaca lagi ya hayu, ya aliyu, dan seterusnya. Ketika buang nafas juga dibaca lagi. Nah ini cara duduk yang kedua seperti ini. Ada dengan yang posisi tidur ya, bisa juga dalam posisi tidur ya. Ini ada cerita menarik di sini dari penulisnya. Jadi ketika penulis ini kan dia berlatih tenaga dalam Asmaul Husna, dan diceritakan di sini ketika suatu waktu ketika penulisnya sedang tidur gitu ya, malam-malam, kebetulan ibu kosnya lewat, mungkin ya lewat, saya tidak tahu tidurnya di sofa atau di kamar gitu ya, di kos, mungkin ibu kosnya lewat dan melihat ketika si penulisnya sedang tidur, kayak melihat si ibu kosnya itu melihat di sekitar perutnya itu kayak ada cahaya terang gitu ya, cahaya terang. Nah, walau alam, tapi ini menurut penuturan penulisnya gitu, walau alam bisa betul atau tidaknya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ya, boleh jadi gitu ya. Gitu. Sinar halus. Nah ini kita bahas tentang jurus-jurusnya ya. Ini ada 10 jurus ya. Untuk jurus pertama kira seperti ini ya posisinya. Ini hampir sama dengan jurus di Satria Nusantara juga, perguruan Satria Nusantara juga kurang lebih mengepal. Kalau di Sunda istilahnya jurus kepel. Kepel itu mengepal ya, mengepal. Jadi kepalan, membentuk kepalan, dan ini dari atas ke bawah digesek ke bawah, diarahkan ke perut gitu. Jurus satunya. Jurus duanya ini masih jurus satu. Jurus duanya posisinya ini ya, posisi jurus kedua posisinya awalnya seperti ini, lalu dikebawahkan. Ini jurus tendet namanya, fungsinya bisa untuk mengunci biasanya, kalau enggak untuk membuat lawan jatuh ke depan atau ke bawah gitu, jatuhnya tuh ke bawah cek gitu ya. Ini ada jurus-jurus lainnya juga, saya tidak tahu ini muara keilmuannya berasal dari mana si tenaga dalam Asmaul Husna ini. Apakah muara keilmuannya ke Sabandar atau ke ini ya, Budi Suci, ke Sunan Kalijaga. Saya juga tidak tahu, apakah belum menelusuri bagaimana sih ininya antara keilmuan Sabandar dengan Sunan Kalijaga itu, apakah ada sangkut pautnya atau tidak. Tapi biasanya kalau rata-rata perguruan tenaga dalam di Indonesia yang ya, ini yang dengan catatan ya, tenaga dalam yang dia untuk ini ya, untuk tenaga dalam untuk mementalkan lawan, membuat lawan jatuh-jatuh gitu ya, bukan tenaga dalam yang khas seperti misalkan tenaga dalam Jawa atau kayak Merpati Putih, atau dari ya biasanya dari daerah Mataram ya, tenaga dalam Mataram gitu ya, yang seperti itu bukan. Jadi
yang tenaga dalam yang mental-mental, yang jatuh-jatuh gitu. Nah, itu biasanya sih sanad keilmuannya bermuara ke biasanya ke Sabandar ya, silat Sunda ya, gitu ya. Atau biasanya ke perguruan-perguruan kayak aliran BS kayak Budi Suci gitu ya, atau Bintang Surya yang sanad keilmuannya ke Sunan Kalijaga. Ya, karena kurang lebih begitu. Nah, saya tidak tahu apakah ini bermuara ke Sabandar atau ke aliran BS atau gabungan atau pencampuran keduanya. Saya saya kurang paham. Ini kalau dari jurus-jurusnya sih seperti ini. Ya mirip-mirip, cuma ya kadang-kadang yang Sabandar dan aliran BS juga ada mirip-mirip beberapa jurus yang sama ya, atau beberapa jurus yang mirip-mirip juga gitu. Oke, di sini juga dijelaskan nanti di akhir latihan ada setelah melakukan latihan di sini ada cara mendeteksi hasil latihan seperti apa. Jadi di sini meletakkan dua tangan gitu ya, bersaling berhadapan. Nanti rasakan dorongan, hawa panas atau getaran, kurang lebih seperti itu. Untuk kepekaan ini bisa untuk melatih kepekaan. Oke, di sini juga dijelaskan tapi tidak banyak ya, sedikit tentang pemanfaatan tenaga dalam Asmaul Husna untuk berbagai keperluan, baik untuk bela diri maupun untuk penyembuhan ya, pengobatan seperti apa. Di sini jelaskan sedikit. Untuk penyembuhan untuk orang lain, untuk di sini untuk mengusir atau menghadapi makhluk halus yang mengganggu juga dijelaskan. Untuk keperluan lainnya apa nih? Untuk keperluan lainnya, oke, sedikit. Oke, kira-kira begitu ya kelebihannya. Jadi salah satu kelebihan terkait dengan Asmaul Husna adalah selain dari jurus-jurusnya adalah menggunakan zikir-zikir Asmaul Husna yang walau alam pemanfaatannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Tapi biasanya kalau sebuah perguruan tenaga dalam itu diajarkan zikir-zikir itu biasanya apa ya, diadopsi biasanya dari toriko gitu ya. Nah, itu toriko apa biasanya diadapsi zikir-zikir, cara zikir-zikirnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.